兄弟。切れないものがないなら、形のないもので君を殺す。Di episode terakhir sebelum time skip, Boruto berhasil selamat dari kematiannya dan pulang ke Konoha dengan sehat walafiat. Kemudian saat berada di desa, Boruto mulai bercerita kepada Amado, Katasuke, dan Sai bahwa ia telah dibangkitkan kembali oleh Momoshiki dengan cara menggunakan sisa data yang belum diekstrak sebagai pengganti bagian tubuh Boruto yang rusak, sehingga Boruto selamat dari kematian. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa Momoshiki tidak bisa bangkit lagi. Walau demikian, Amado menambahkan bahwa masalah Momoshiki bisa mengendalikan Boruto belum ada solusinya. Boruto mengatakan bahwa ia kini tidak perlu obat Amado, karena ia merasa ia kini sudah bisa mengendalikannya. Kemudian Shikamaru, Naruto, dan Ibiki juga mulai membahas nasib Kawaki ke depannya. Untuk saat ini belum diputuskan tindakan apa yang akan mereka ambil ke Kawaki. Mengurung Kawaki? Tentu ini tidak ada gunanya, karena Kawaki bisa saja kabur dengan Sukuna Hikona miliknya dan juga bisa menyerap ninjutsu. Satu-satunya keinginan Kawaki adalah selama Naruto aman, ia tidak akan membuat masalah. Saat Shikamaru pergi keluar untuk menemui Amado, tiba-tiba Sasuke muncul kembali. Malahan sejak kepergian Bang Toib alias Sasuke, dia menjelaskan bahwa dirinya pergi untuk menyelidiki keberadaan Code. Kemudian Sasuke mulai melanjutkan perkataannya. Aku memiliki sesuatu untuk dilaporkan, ini terkait jejak Code yang pernah berada di bangunan bekas milik Boro yang berada di ujung negeri salju. Shikamaru lalu mengatakan, apakah benar ada bukti keberadaan Code di sana? Bang Toib lalu menjawab, belum pasti, tapi di sana ada kenalannya yang bernama Bak. Kemudian Shikamaru menjelaskan bahwa dia akan mengutus tim untuk pergi ke sana. Lalu Shikamaru terlihat sedang berjalan sendirian menuju ruang kantor Amado dengan penuh emosi. Saat dia masuk dalam ruangan tersebut, Shikamaru langsung bertanya tentang kemungkinan bangkitnya Momoshiki dalam diri Boruto. Akan tetapi, baru saja Amado menjawab jika hal tersebut tidak akan terjadi, tiba-tiba Shikamaru menarik kerah Amado dan bertanya, mengapa Amado memasang karma kepada Kawaki tanpa izin dari Konoha? Amado hanya mengatakan bahwa Kawaki benci segel karma, namun sekarang Kawaki butuh kekuatan. Tidak ada jalan lain selain memberinya karma tanpa diketahui oleh siapapun. Ia juga mengatakan soal kekuatan Kawaki setelah dipasang karma, nyatanya terbukti telah menolong Shikamaru dan Naruto, serta berguna di saat Kawaki membutuhkannya. Adegan pun berpindah kepada Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Di situ terlihat Sarada sedang mengecek bekas luka Boruto akibat serangan fatal yang dilakukan Kawaki. Namun Mitsuki yang melihat, kemudian bertanya tentang Code kepada Boruto dengan berkata, kenapa Code mau membunuhmu saat dia menginginkan kau hidup untuk dikorbankan ke ekor 10? Boruto yang mendengar hal itu pun langsung teringat perkataan Shikamaru saat berkata, dengar Boruto, jangan bilang siapapun dulu. Jika Kawaki membunuhmu sampai kita menentukan bagaimana kebijakan Konoha terhadapnya. Boruto yang sadar jika kejadiannya di waktu lalu adalah sebuah rahasia, lantas memberikan alasan dengan mengatakan jika Code mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tapi Sarada yang memang dibekali kepintaran lebih, malah kembali bertanya dengan berkata, mau bagaimanapun kau sudah menjadi Otsutsuki sepenuhnya bukan? Apa kau akan diincar lebih sering sekarang? Boruto pun menjawab, ya, mungkin aku tidak tahu di mana dia sembunyi, tapi lain kali aku tidak akan membiarkan dirinya kabur. Saat mereka sedang membicarakan Boruto, tiba-tiba Sasuke muncul dengan berkata, dia bisa muncul tanpa diduga, jadi kalian jangan pergi kemanapun sendirian meskipun di dalam desa. Walau aku juga harusnya sama. Namun mereka bertiga yang sudah lama tidak bertemu dengan Sasuke, nampak gembira sekali. Bahkan, Sarada terlihat memanggil sang ayah dengan sangat kencang. Di lain sisi, Sasuke yang merasa keselamatan lebih penting daripada apapun, kembali berkata dengan mengatakan,
Dan bukan hanya Boruto. Sekarang setelah Kawaki memiliki cukup kekuatan untuk melawan Code, pasti Code tidak akan berhenti untuk melepas pembatas kekuatannya. Dan dia akan membuat target pertamanya di dalam desa ini, yaitu Amado, ucap Boruto yang mengetahui rencana Code. Adegan pun kembali beralih kepada Shikamaru dan Amado. Di situ, Shikamaru yang emosi tingkat dewa mempertanyakan kepada Amado mengapa dia memberikan karma lagi tanpa persetujuan darinya. Namun Amado menjawab, "Itu sederhana. Dia sangat membenci karma, jadi aku tak akan mendapat persetujuan darinya. Namun, dia selalu menginginkan kekuatannya. Jadi kekuatan ini cukup kuat untuk melindungi Hokage dan menyingkirkan para musuh." Tidak berhenti sampai situ saja, Amado pun kembali menjelaskan dengan berkata, "Mau bagaimanapun, niat adalah kunci dari segalanya. Dan sederhananya adalah Kawaki sudah memiliki jalannya sendiri. Jadi karma itu menjadi hasil dari keinginannya sendiri." Saat Shikamaru dan Amado semakin panas untuk melakukan percakapan, secara mendadak Code muncul dari tanda yang ada di leher Shikamaru. Hal tersebut berhasil mengejutkan Shikamaru dan Amado yang tengah berbincang. Bahkan, Amado terlihat gemetar ketika Code muncul di hadapannya secara langsung. Di lain sisi, Code yang baru muncul tidak memerlukan basa-basi untuk menendang Shikamaru sampai terpental. Selain itu, Code juga langsung menghampiri dan mencekik Amado, sambil meminta untuk melepaskan pembatasnya sebelum dia terluka. Amado nampak ketakutan dan mengatakan, "Aku tak percaya kau akan muncul begitu saja di sini, tapi kau pasti akan langsung terdeteksi. Dan tak lama lagi pasukan shinobi akan datang ke sini." Sementara itu, Ino yang sedang berada di tempat divisi sensor, tiba-tiba mendapatkan sinyal jika ada cakra menakutkan masuk ke dalam desa Konoha. Bahkan, Ino yang mengetahui jika cakra ini adalah milik Code, langsung menghubungi Shikamaru untuk memastikan semuanya sebelum mengirim bantuan ke dalam ruangan Amado. Namun bantuan itu ditolak oleh Shikamaru dan meminta Ino hanya menghubungi Naruto saja. Sambil menunggu bantuan dari Naruto datang, Shikamaru menggunakan jutsu andalannya yang bernama Kagemane no Jutsu untuk menahan Code. Namun, Code masih bisa melawan jutsu tersebut dan bahkan mengatakan jika itu percuma, karena dirinya masih bisa mencabik leher Amado dengan jari-jarinya. Tapi Shikamaru bukanlah shinobi biasa. Dengan kepintaran di atas rata-rata, dia mampu menipu Code dengan jutsu sederhananya untuk membuka peti mati yang ada di samping Amado. Dan setelah peti mati tersebut terbuka, sosok manusia muncul dan terbang ke atas langit-langit yang membuat Code terkejut. Namun setelah ditelisik siapa manusia tersebut, ternyata itu adalah Delta yang sudah dikonfigurasi ulang untuk melindungi desa Konoha. Namun uniknya di sini Shikamaru memanggilnya dengan nama Bronco, guys. Code terlihat panik karena Delta adalah rekannya di organisasi Kara dulu. Tapi di lain sisi, Delta tetap menyerang Code sesuai dengan perintah Shikamaru. Bahkan Delta juga secara sadar berkata kepada Shikamaru untuk tidak berteriak karena itu seperti orang yang sangat bodoh. Delta yang menargetkan Code adalah musuh Konoha, langsung menendang tubuh Code sampai terpental. Bahkan akibat dari tendangan itu, Code terlihat tak berkutik tersandar di dekat tembok. Sementara itu, Shikamaru yang melihat Code tidak berkutik, kemudian menjelaskan jika dirinya tahu bahwa Code sedang mengintai dirinya. Namun untuk memancing dia keluar dari tanda tersebut, Shikamaru memancing diri untuk mendekati Amado, yang mana rencana itu berhasil. Akan tetapi, di sela-sela Shikamaru menjelaskan sesuatu hal tersebut kepada Code, tiba-tiba Code terlihat hendak kabur dengan menggunakan tanda cakarnya. Shikamaru yang berusaha mencegah Code pergi, malah kembali dikejutkan dengan kemunculan tangan seorang wanita sedang menggenggam tangan Code. Sedangkan di lain sisi, Code yang mendengar ucapan Shikamaru justru membalas perkataan tersebut dengan berkata, "Kabur? Mungkin kau yang akan kabur," sambil seiring berjalannya sosok wanita keluar dari balik dinding. Dan benar saja, wanita tersebut adalah Eida yang muncul sampai membuat Amado ketakutan melihatnya. Bahkan saking ketakutannya, Amado terlihat gagap dan berkeringat ketika menyebut nama Eida. Di lain sisi, Delta berhasil memojokkan Code dengan menggunakan kakinya.
Sedangkan Eida masih terlihat berdiri seperti model sambil menatap tajam ke arah Delta. Di samping itu, Amado yang terkejut melihat kehadiran Eida lantas berkata dengan terbata-bata, "Eida, kamu masih hidup?" Bahkan Shikamaru yang juga melihat kehadiran Eida sedikit nampak terkejut dan tidak dapat berkata apa-apa. Melihat mereka semua tampak terkejut, Eida pun langsung membalasnya dengan berkata, "Bukankah sudah jelas? Kenapa masih saja bereaksi bodoh seperti dahulu?" Mendengar itu, Amado hanya terlihat kaget dan tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Dia bahkan terlihat sangat ketakutan sampai-sampai seluruh badannya gemetar. Shikamaru yang melihat mereka berdua merasa sangat kebingungan dan berkata dalam hatinya, ketakutan yang dialami Amado sangat tidak normal. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengesampingkan soal Shikamaru, di sana terlihat Code yang dari tadi masih terpojokan di bawah kaki Delta. Bahkan, Delta yang masih saja menginjak Code pun berkata kepada Eida jika dirinya tidak mengetahui siapa mereka. Namun satu hal yang pasti, jika wanita di hadapan yang membantu Code, itu berarti adalah musuh Konoha juga. Setelah berkata seperti itu, Delta pun menendang ke arah kepala Eida dengan begitu keras. Sayangnya setelah Delta berteriak sembari mengeluarkan tendangannya, tiba-tiba tendangan tersebut terhenti karena mengenai tangan Eida. Shikamaru yang melihat kejadian itu semakin terdiam dan merasa bingung karena merasa ada kekuatan tersembunyi dalam diri Eida. Bahkan di lain sisi, Delta pun terlihat terkejut karena tubuhnya tidak dapat ia kendalikan sesuai dengan keinginannya sendiri. Sedangkan bagi Eida sendiri, saat ini dirinya hanya menatap tajam Delta sambil mengeluarkan ekspresi santainya dan berkata, "Posmu tidak sopan, Delta sayang." Mendengar itu, Delta yang terkejut perlahan-lahan mulai menurunkan kakinya dari arah Eida meski tanpa diperintah sekalipun. Di lain sisi, Shikamaru yang kesal mencoba meneriaki Delta dengan berkata, "Hei Delta, apa yang kau lakukan?" Delta pun menjawab, "Aku sendiri juga ingin tahu ada apa dengan wanita ini." Eida yang mendengar itu, lalu menjawab dengan mulut manisnya dengan berkata, "Terima kasih Delta sayang, itu bagus." Shikamaru yang semakin panik pun kembali bertanya-tanya dan terlihat meminta bantuan kepada Ino Yamanaka. Dan cerita pun berakhir.